Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khuna fi din nasyadakumullah. Ibnu Jauzi rahimahullah, seorang ulama yang sangat masyhur, hidup di akhir abad kelima ya. Dalam kitab beliau yang sangat fenomenal yaitu Saidul Khatir ya. Pada akhir pembahasan buku ini ya. Ini membuat sebuah pembahasan yang sangat mengagumkan ya. Sebenarnya isi Saidul Khatir ini semuanya mengagumkan. Saya mengajarkan kepada para ikhwan ya yang punya rezeki ya, coba baca beli ya Saidul Khatir ya. Yang bisa bahasa Arab, kalau bisa baca versi Arabnya. Karena ini akan lebih istilahnya menghujam ke hati kita ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya baca terjemahnya saja nggak apa-apa ya. Jadi di bab akhir dari buku Saidul Khatir ini, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan ya, man talammaha ahwal ad-dunya alima anna muradul haqqi subhanahu ijtinabuha. Siapa yang memandang dengan teliti ya kehidupan dunia kita ini ya, dia akan faham bahwasanya keinginan hakikinya dari Allah Subhanahu wa taala dari kita terhadap dunia ini adalah agar kita menjauhi dunia ini. Faman mala ila mubahaha liyaltazza wajada ma'a kulli farhatin turhatin. Nah, barang siapa yang punya kecenderungan ya, kecondongan hati untuk dunia ini, walaupun itu mubah sebenarnya ya, agar dia mendapatkan kenikmatannya, maka dia akan mendapatkan pada setiap kebahagiaannya adalah kesedihan. Wa ila janibi kulli rahatin ta'ban. Dia akan mendapatkan ya setelah rohahnya, setelah istirahatnya ya, maksudnya istirahat mendapatkan dunia ini ya, senang ya, ta'ban, dia akan kelelahan. Wa akhir kulli lazzatin naqsan yazidu 'alaiha. Dan akhir daripada kenikmatan dia ketika sudah meraih dunia ini ya, meraih dunia itu ya apa saja ya, entah itu hartanya ya kan. Kalau yang pengen jabatan, jabatannya sudah diraih, yang ingin wanita-wanitanya sudah dimiliki, wajada ma'a kulli dia akan ya, akhirul ladzati naqsan. Akhir daripada kenikmatan itu ternyata adalah sebuah kekurangan yazidu 'alaiha. Dan itu selalu kurang gitu loh. Enggak pernah cukup gitu kan. Ya. Wa man rafa'a syai'un minad dunya illa wada'a. Dan tidaklah seseorang itu ya bisa meraih dunia ini kecuali dia nanti pasti akan meletakkannya kembali. Ya, maksudnya itu ya nggak bisa dia akan memiliki dunia ini lama-lama gitu. Kan kita paham Pak, bahwasanya kehidupan dunia ini kan fana gitu ya. Sementara gitu. Kita hidup juga paling berapa kan? 60-70 tahun. Kita punya harta sebanyak apa sih hartanya? Kalau kita keluarkan kan lama-lama akan habis. Kita mencintai wanita yang kita cintai itu berapa lama sih dia bisa hidup juga pasti akan mati. Nah, lalu beliau melanjutkan ya. Ahabba Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyata radhiyallahu anha. Faja'a haditsul ifki. Nah, Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan kecintaan yang begitu besar
Lalu Allah uji beliau dengan hadisul ifki, peristiwa dusta. Nah, peristiwa dusta yang nanti Allah abadikan ya di surat Al-Ahzab, ya kan? Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya, ini masya Allah ya, banyak sekali riwayat-riwayat kalau kita mau baca itu ya, menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu kecintaan kepada Aisyah radhiyallahu anha ini sangat besar gitu ya. Ya, bahkan ada sebuah riwayat yang pernah saya baca itu dalam sebuah buku, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As ini kan sahabat yang agak terlambat masuk Islamnya. Dia masuk Islam setelah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Nah, 2 tahun kemudian Nabi meninggal. Nah, Amr bin As radhiyallahu anhu ini itu melihat Nabi SAW ini kan seorang yang sangat care ya, sangat perhatian kepada para sahabatnya. Kalau ngobrol itu dengan Nabi itu sangat al-ob ya, sangat sangat apa istilahnya? Sangat perhatian benar dengan orang yang beliau ajak bicara. Ya. Semua hatinya seakan-akan diserahkan kepada orang yang diajak bicara itu. Jadi Amr bin As ini sampai istilah kita Pak kegeeran gitu loh. Kayaknya Nabi ini cinta benar sama saya gitu kan ya. Karena kalau udah ngobrol dengan beliau Amr bin As ini, kayaknya itu Nabi udah Amr bin As ini menjadi orang paling dicintai Nabi. Hanya kan dia ingin mendapatkan kepastian. Dia ingin dapat kepastian. Dia tanya Nabi SAW ini, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cintai? Dia berharap Nabi akan menjawab Anda gitu ya. Tapi Nabi SAW ternyata bukan itu jawabannya. Nabi jawab Aisyah. Nah, orang yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu istrinya. Tapi Amr bin As masih berharap lagi ya. Wa min rijaliha, kalau dari kalangan laki-lakinya, nah, dia masih berharap mudah-mudahan Nabi akan mengatakan Anda. Ternyata Nabi menjawabnya abuha, bapaknya. Aduh, lemes langsung Amr bin As ya. Nyesel saya nanya itu kata dia. Nyesel saya nanya itu ya. Jadi Nabi SAW itu apa Pak ya? Nggak bisa bohong orangnya ya. Tapi beliau bermuamalah dengan siapapun orangnya itu dengan sepenuh hati sehingga orang itu merasa seakan-akan dialah yang paling dicintai Nabi. Pas ditanya ternyata Nabi bukan itu jawabannya. Nah, Nabi SAW ini sangat mencintai Rasulullah ya dengan sepenuh cinta ya. Sehingga akhirnya yaitu Allah uji beliau dengan fitnah hadis ifki. Ini panjang ceritanya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bahas khusus ya. Wa mala ila Zainab, kata Ibnu Jauzi juga, Nabi ada kecenderungan juga gitu ya, kepada Zainab ya, binti Jahsyin radhiyallahu anha. Nah, ini istri dari anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya. Ini ceritanya juga panjang nih sebenarnya ya. Intinya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ya, anak angkat beliau ya, mantan istilahnya ya, kalau bahasa kita ya kayak budak gitu kan. Karena Zaid kan dulu dibeli oleh istri Nabi yang pertama Khadijah radhiyallahu anha dari perbudakan. Masuk ke keluarga Muhammad SAW, dibebaskan dari perbudakan, dia akan jadi anak. Nah, ketika dewasa dijodohkan dengan Zainab binti Jahsyin ya, radhiyallahu anha. Ternyata Zainab merasa kurang cocok dengan Zaid, tapi dia nggak berani ngomong karena itu keputusan Nabi ya kan. Pas dijalani ternyata nggak ada kebahagiaan. Nah, ini yang kita sering sebut nggak sekufu gitu loh. Itu panjang juga ceritanya. Intinya dalam proses pernikahan itu yang ada hanyalah keributan. Nah, Nabi SAW itu dapat wahyu dari Allah agar menikahi istri bekas anaknya ini. Tapi beliau gimana ya, malu, ragu gitu. Sampai Allah menurunkan surat
Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha watara. Maka ketika Zaid sudah menyelesaikan urusan dengan istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia gitu. Ya, ini nanti banyak sekali hadis-hadis yang sangat lemah ya, yang memojokkan Nabi SAW. Seakan-akan beliau itu sangat suka dengan bekas istri dari anak angkat beliau. Dan tujuan Allah menikahkan Nabi dengan Zainab ini sebenarnya adalah untuk menghapus kebiasaan orang Arab yang menganggap ya, anak angkat tuh menjadi anak kandung, tabani istilahnya. Ya, ibnnya itu dirubah kepada nama bapak kandung, bapak angkatnya, bukan bapak kandung. Ya, jadi ini panjang juga ceritanya ya. Akhirnya Allah uji beliau dengan masalah Zainab ya, dan menjadi kasak kusuk lah di kalangan orang-orang Arab terdahulu, kok ada bapak yang nikahi bekas istri anaknya gitu. Ya. Nah, banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa kayak gini ya. Ketika kita punya kecenderungan terhadap sesuatu berlebihan, itu kita akan diuji Allah dengan hal-hal seperti itu. Seperti Nabi Yakub alaihissalam yang dinilai oleh anak-anaknya, Nabi Yakub punya anak 12. 10 anak pertama itu dari istri yang lain, ya, 2-nya dari istri yang lain. 10 anak pertama beliau itu istilah kita gibahi bapaknya, ya kan? Di surat Yusuf ayat 8. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabba ila abina wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ya. Ingatlah ketika anak-anak Yakub itu berkata, sungguh Yusuf itu dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Nah, kita ini tidak dianggap apa-apa. Sungguh bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dan yang namanya orang, Pak ya, kita kan nggak bisa hanya menjustifikasikan diri kita. Ya, seorang bapak tuh nggak bisa mengatakan saya tidak pernah pilih kasih dengan kalian. Ya, tapi kan pandangan mata orang itu lebih tajam daripada pandangan mata kita sendiri gitu deh. Makanya ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah depan mata nggak kelihatan. Ya, kita kalau mau tahu penilaian itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Nah, anak-anak Yusuf yang sudah dewasa 10 orang itu memandang bapaknya itu nggak adil. Nah, akhirnya itu Allah uji Nabi Yakub alaihissalam dengan kehilangan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya kan? Mereka pura-pura izin sama bapaknya mau ngajak Yusuf bermain liburan. Nah, ternyata akhirnya malah dicelakakan. Ya kan? Itu sudah sering kita dengar kisahnya, Pak ya. Dibuang ke dalam sumur. Nangis Nabi Yakub berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai mata beliau akhirnya buta. Ini akibat kecenderungan hati yang berlebihan. Ya, saya sendiri juga mengalami hal ini. Ya, pada masa yang lampau ya, ketika anak saya waktu itu baru 4 ya. Anak saya pertama, kedua perempuan, ketiga laki-laki, 4, 5-nya perempuan. Nah, anak saya yang kedua itu ya istilahnya bahasa anaknya itu ya lebih menarik lah gitu loh. Nah, dia putih kulitnya, lucu, tembem. Nah, saya berusaha untuk bersikap adil terhadap anak-anak saya. Tapi ketika orang lain itu memandang itu, aduh jadi sedih karena seperti ada pembanding-bandingan dari mereka. Ya, walaupun kita sebagai orang tua juga senang aja sih dibilang anak kita cantik gitu kan, anak kita ganteng. Nah, ketika 2010 berangkat kami keluarga ke Palembang. Adik saya nikahan yang nomor 4, dapat orang Palembang. Nah, kemudian setelah pernikahan itu besoknya kami berjalan-jalan ke pasar 16.
namanya itu, di bawah Sungai Musi, kalau Bapak yang pernah Palembang. Pasar 16 ketika itu, ya memang pasar yang paling ramai gitu ya, dari mana-mana tuh datang ke sana. Kami juga baru sekali ke situ, saya baru sekali ke situ. Nah, ketika, di pasar itu, istri saya sama adik saya jalan-jalan mau lihat-lihat barang. Saya di toko paman saya. Nah, ketika itulah saya kok jadi pengen jalan juga sendirian. Nah, saya keluar, saya nggak sadar anak saya yang nomor 2 ini ternyata mau ikut. "Bi, ikut," itu. Taunya apa? Ya, karena saya nggak dengar, pasar tuh rame sekali, orang berdagang, saya nggak tahu anak saya mau ikut, saya jalan aja terus. Anak saya ngejar dari belakang, tapi nggak terkejar. Singkat cerita singkat cerita, ketika pas mau makan siang di toko paman saya itu, ya, istri saya sudah datang, semuanya sudah kumpul, eee, beli nasi Padang, baru mau masuk ke mulut saya itu, anak saya yang pertama nyeletuk, "Loh, kok nggak ada?" Adiknya kan, langsung kayak mau copot jantung saya lihat di ruangan itu ya, karena waktu itu banyak sekali anak kecilnya, anak saya aja 4 ya, adik saya nomor 2 punya anak 3, yang nomor 3 punya anak 2, jadi rame gitu loh. Langsung saya sama istri saya, apa, keluar dari toko itu, keliling pasar 16 itu, tanya setiap orang-orang yang dagang di pinggir jalan, "Bu, maaf Bu, jenguk anakku idak Bu, ya, lihat anakku nggak, rambutnya pendek, putih, tembem, ya kan, pakai baju kuning," gitu, bajunya, apa, ada gambarnya putri salju gitu, "Idak jingok Nak," katanya, "nggak lihat Nak." Nyari ke sana kemari, istri saya sudah nangis. Saya cuman berusaha, ya, menahan air mata itu, sambil terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, kasihannya anakku ya Allah, jangan sampai hilang ya Allah," gitu ya. Terus menyusuri sampai pinggir sungai. Padahal nanti malam mau pulang ke Mitro, ke Lampung gitu. Akhirnya aku sampai setelah hampir mungkin ada, hampir 1 jam nyari itu, di ujung, di ujung, jalan deket Sungai Musi itu ada anak kecil nangis berdiri di samping nenek-nenek. Ya Allah, lari saya sekencang-kencangnya dengan istri saya. Ya, alhamdulillah ketemu itu. Ya, saya bilang makasih makasih dengan nenek itu. Masya Allah, ya, ini pelajaran penting bagi saya, bagi kita semua, Pak, untuk berusaha menjaga hati kita ini. Jangan ada kecenderungan-kecenderungan yang berlebihan terhadap sesuatu gitu loh. Karena kalau ada kecenderungan berlebihan, pasti Allah hukum kita dengan memberikan pelajaran-pelajaran atau musibah, ya, disebabkan kita cenderung dengan sesuatu itu secara berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.